Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Prodi S1 Keperawatan, semester 1, Stikes Husada Jombang. Kami akan mempersembahkan hasil video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Febriza. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori Orem. Yang pertama yaitu tentang biografi dan sejarah singkat Dorothea Orem yang akan disampaikan oleh Salwa, Yana, dan Aisyah. Biografi dan sejarah Dorothea Orem. Dorothea Orem itu perawat terkemuka di Amerika, lahir di Baltimore, Maryland pada tahun 1914. Riwayat pendidikan, sekolah perawat di Rumah Sakit Providence di Washington DC. Lulus sarjana pada tahun 1930, lulus master pendidikan keperawatan pada tahun 1939. Pada tahun 1945 bekerja di Universitas Katolik di Amerika. Ia telah bekerja sebagai staf keperawatan, perawat tugas pribadi, pendidik administrasi keperawatan, dan sebagai konsultan pada tahun 1970. Pada tahun 1958 sampai 1959 sebagai konsultan di Departemen Kesehatan Bagian Pendidikan Kesejahteraan dan berpartisipasi pada proyek peneliti keperawatan. Tahun 1959 konsep perawat Orem dipublikasikan pertama kali. Tahun 1965 bergabung dengan Universitas Katolik di Amerika membentuk model teori keperawatan komunitas. Tahun 1968 membentuk kelompok konferensi perkembangan keperawatan yang menghasilkan kerjasama tentang perawat dan disiplin keperawatan. Tahun 1976 mendapat gelar Dr. Honoris Causa. Tahun 1980 mendapat gelar penghargaan dari alumni Universitas Katolik Amerika tentang teori keperawatan. Orem mengembangkan konsep keperawatan tentang perawatan diri sendiri dan dipublikasikan dalam keperawatan. Concept of Practice tahun 1971. Tahun 1980 mempublikasikan buku kedua yang berisi tentang edisi pertama diperluas pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tahun 1985 mempublikasikan buku kedua yang berisi tentang 3 teori, yaitu teori self-care, teori self-care deficit, teori system nursing. Selanjutnya, penjelasan mengenai teori keperawatan menurut Dorothea Orem yang akan dijelaskan oleh Sofia. Teori keperawatan menurut Dorothea Orem. Menurut Dorothea Orem, yaitu bagaimana individu memenuhi kebutuhan dan menolong perawatan dirinya sendiri. Maka muncul teori tentang self-care deficit of nursing, yaitu terbagi menjadi 3 teori. 1. Teori self-care. 2. Teori self-care deficit. 3. Teori nursing system. Selanjutnya, penjelasan mengenai asumsi dasar Dorothea Orem yang akan dijelaskan oleh Dina. Dorothea Orem mengidentifikasikan beberapa hal mendasar dari teori keperawatan terkait kebutuhan dasar manusia. Di antara lain yaitu, yang pertama, kebutuhan dasar manusia bersifat berkelanjutan, di mana pemenuhannya dipengaruhi faktor dari dalam pasien ataupun dari luar lingkungan. Yang kedua, human agency, yaitu pasien yang memiliki tingkatan ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dan yang ketiga, yaitu pengalaman dan pengetahuan perawat diperlukan untuk bisa memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pasien secara profesional. Selanjutnya, penjelasan mengenai proses keperawatan menurut Orem yang akan dijelaskan oleh Selvi. Proses keperawatan adalah istilah yang digunakan oleh perawat untuk menunjukkan proses profesional teknologi dari tindakan keperawatan beserta proses perencanaan dan evaluasi perbandingan antara proses keperawatan Orem dengan proses keperawatan. Proses keperawatan Orem. Yang pertama ada pengkajian. Di sini pengkajian bisa meliputi tentang mengumpulkan data dan analisis secara sistematis. Yang kedua ada diagnosa dan resep dokter. Yang ketiga ada diagnosa keperawatan. Yang keempat ada merancang sistem keperawatan dan perencanaan untuk melaksanakan self-care. Yang kelima ada implementasi. Yang keenam evaluasi keperawatan. Dan yang terakhir produksi dan manajemen sistem. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tujuan keperawatan Dorothea Orem yang akan dijelaskan oleh Tri Septia.
Tujuan keperawatan Dorothea Orange 1. Menurunkan tuntutan self-care pada tingkat di mana klien dapat memenuhinya. 2. Memungkinkan klien meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan self-care. 3. Memungkinkan orang yang berarti atau bermakna bagi klien untuk memberikan asuhan. 4. Defisit apapun jika ketiganya di atas tidak tercapai, perawat secara langsung dapat memenuhi kebutuhan self-care klien. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.